pagi hari ini jangan lewatkan ya kesempatan kita untuk berbincang-bincang dan untuk bertanya ya soal tema yang kita bahas pagi hari Luar ini biasa ya. cukup dan bahkan sangat menakutkan ya. Dan ironisnya ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Saudara pendengar, kita berbincang-bincang pagi hari ini dalam satu tema tentang Hari Kanker Paru Sedunia. Baik, untuk pencerahan kita akan dengarkan dulu bagaimana penyakit paru dan kapan penyakit paru disebut sebagai kanker paru. Dr. Livina, silakan. Baik, ya, terima kasih. Sebelumnya mungkin mau menyapa rekan dengar dulu ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan dengar Radio Tuntung Pandang. Alhamdulillah diundang lagi nih Bu, saya ke sini ya. Kemarin waktu Covid, TBC ya. Alhamdulillah hari ini kita temanya berbeda ya tentang kanker Jadi beberapa tahun sudah Bu ya. Beberapa tahun. Tapi tetap sama-sama yang menakutkan ya. Menakutkan benar sekali. Ya, semoga rekan dengar semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, baik, kebetulan hari ini tanggal 1 Agustus 2024 itu sejak tahun 2012 kita kenang ya, mungkin kita ini sebagai Hari Kanker Paru Dunia. Mulai tahun 2012 ya ditetapkannya adanya Hari Kanker Paru Dunia. Ya. Kanker paru sendiri ini masih merupakan penyakit yang salah satu penyakit yang mematikan mungkin ya kalau bahasa ininya mematikan, kemudian sama seperti kanker lainnya tidak kalah berbahayanya. Kemudian dan kasusnya banyak ditemukan terutama di tanah laut. 1 bulan itu bisa mencapai 1 sampai 3 pasien terdiagnosa pasien baru kanker paru ya. Mungkin nanti kita lebih kupas lagi gejalanya seperti apa ya. Kemudian jadi untuk tema 2024 ini dari dari Hari Kanker Paru Dunia itu temanya lebih kuat bersama, bersatu untuk kesadaran kanker paru. Jadi tahun ini kita lebih fokus dengan kekuatan persatuan dalam melawan kanker paru melalui pemeriksaan dini. Jadi deteksi dini yang lebih penting karena memang kasus yang ditemukan itu sudah sudah stadium lanjut. Jadi boleh kita katakan terlambat. Mungkin nanti dari gejala nanti mungkin rekan dengar mungkin nanti lebih memahami gejala-gejala kanker paru seperti apa ya biar kita bisa jalankan fokus tahun ini itu untuk mendeteksi dini kanker paru agar berobat tidak terlambat. Untuk tanah laut sendiri Bu Livina, bagaimana kesadaran masyarakat dalam hal memeriksakan diri ya mencegah adanya kanker paru atau penyakit paru? Baik, jadi dari mungkin dari pengamatan umum gitu. Yang pertama kanker paru ini gejalanya memang tidak khas. Nah, jadi sama seperti sakit biasa yang paling batuk kronis, kemudian nyeri dada. Jadi sama seperti kita batuk pilek biasa, TBC juga sama seperti itu ya. Atau datang dengan keluhan pasiennya itu bukan keluhan paru, malah misalkan kelumpuhan, nyeri kepala ya. Jadi mereka datang mungkin periksa ke dokter, ternyata pas dicari sumbernya kanker paru. Artinya rata-rata ya pasien ini datang tidak mengetahui bahwa mereka mengidap gitu ya. Betul sekali. Dan untuk mendiagnosa kanker paru pun agak lumayan panjang prosesnya dan di pelihari sendiri memang kita belum selengkap ini ya maksudnya. Jadi tapi yang bisa kita lakukan, kita bisa mendiagnosa pertama dari gejala, kemudian pemeriksaan yang sederhana, mungkin kita bisa foto ronsen, kemudian kita bisa CT scan. Terus pengambilan jaringan apabila bisa dilakukan, mungkin yang sederhana bisa kita lakukan, tapi untuk selanjutnya pengobatan masih ke rumah sakit rujukan. Jadi mungkin dari situlah mungkin beberapa pasien kanker paru di tanah laut mungkin kurang maksimal karena mungkin faktor jauh faktor ekonomi dan tadi faktor ketidaktahuan juga dikira
batuk-batuk Batuk biasa, biasa, gitu ya. Biasanya betul. minum obat dari pasaran, gitu ya. Betul Bisa sembuh sekali. sebentar. Iya, Nah, betul. seperti itu biasanya. Lalu dokter, apa sih sebenarnya gejala yang dapat dijadikan sebagai sebuah indikator bahwa ini sudah ada gejala sebagai penyakit paru atau sebagai kanker paru? Baik. Jadi memang kalau dari segi gejala itu sama seperti penyakit paru lainnya. Oke. Mungkin yang paling khas itu dia batuk lama, Oke. batuk darah, kemudian nyeri dada yang hebat, kemudian sesak napas. Apabila sudah mengenai organ lain, biasanya pasien mengeluh ada merasa kelumpuhan, susah menelan, suara hilang, atau berat badan turun. Jadi mungkin itu gejala awal yang harus dicurigai. Dan yang perlu diingat ada faktor resiko. Nah, faktor resiko dari kanker paru yang saat ini itu yang pertama adalah satu perokok, yang kedua usia lebih dari 40 tahun. Oke. Kemudian yang selanjutnya dia dan laki-laki, karena perokok jadi laki-laki. Jadi lebih banyak laki-laki, usia dari 40 laki-laki tahun, ya. betul, dan perokok. Jadi itu 3 faktor resiko tertinggi. Paling berisiko. Jadi ya. banyak nih mungkin rekan ini ya, rekan dengar mungkin yang perokok ya, jadi mulai dikurangi rokoknya ya. Iya, betul sekali. Nah, lalu untuk pemeriksaan tahapan-tahapan dari penyakit kanker, karena pastinya tidak serta-merta langsung jadi kanker kan dokter ya. Betul. Nah, tahapan-tahapan dari penyakit ini seperti apa dokter? Baik, kalau pertama itu sebenarnya paparan, jadi pajanan. Jadi seperti misalkan perokok, jadi rokok lebih dari 10 tahun, lebih dari 15 tahun itu beresiko tinggi. Jadi prosesnya, jadi proses dari kanker paru itu sendiri awalnya adalah keradangan. Ya, bisa dari keradangan, bisa memang dari gen. Jadi dari dalam bisa juga ya. Iya, dari dalam tubuh seseorang itu sudah ada gen. Menyimpan. Betul sekali. Biasanya keturunan. Jadi gen tinggal kita yang mengelola dengan cara pola hidup. Jadi misalkan kita sudah nyimpan gen, tambah mungkin paparannya seperti rokok itu tadi atau industri. Nah, mungkin kita di tanah laut ini banyak ini ya, pegawai tambang. Iya, betul. Industri ya, pabrik-pabrik itu sebenarnya itu salah berarti- satu resiko juga, betul. Jadi resiko. Jadi proses yang lama, paparan lebih dari 10 tahun, kita sudah menyimpan bakat kanker di dalam tubuh, itulah nanti akan berubah. Cuma memang awalnya mungkin dari proses inflamasi, keradangan, kemudian ada progres, kemudian nanti berubah jadi sel tumor ya. Jadi memang prosesnya tidak secepat yang misalnya kita terkena flu, terkena virus, terkena bakteri. Jadi memang dia prosesnya lama dan bertahap. Oke. Ini ada juga yang mengatakan bahwa penyakit paru atau kanker paru ini juga dapat disebabkan oleh udara yang kotor. Apa ini benar, dokter? Iya, jadi bagaimana prosesnya? Udara itu dapat mempengaruhi juga kepada paru dan kanker paru? Jadi udara yang kotor itu kan dari misalkan contohnya dari industri, polusi udara dari bekas kendaraan bermotor, asap karena itu kan mengandung racun ya. Nah, racun itulah nanti yang akan diadopsi oleh tubuh selama berpuluh-puluh tahun, selama bertahun-tahun, dan itu akan mengubah gen kita. Nah, itu yang akan berubah menjadi kanker. Oke, dokter, kita misalnya kalau tanah laut masih aman ya dengan udara. Ketika misalnya kita berada di suatu tempat yang gersang, yang penuh dengan polusi, mungkin tidak ada tanaman hijauan, mungkin pada saat-saat kita berada di situ dalam waktu yang lama, untuk tidak terpapar dengan polusi udara dan racun-racun yang dari udara itu, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh seseorang? Baik. Yang pertama mungkin kita bisa menggunakan APD, alat pelindung diri, masker yang standar. Jadi
Tapi udah mulai sekarang perusahaan-perusahaan kita juga industri kita, perusahaan tambang apa sudah mulai ini ya. Iya, jadi artinya kesehatan masker ini bukan hanya kerjanya. pada saat COVID ya dokter Betul, ya. Iya, iya, pada saat mereka- kita berada di tempat-tempat yang Betul. berbahaya juga. Iya, mereka punya standar sendiri biasanya Oke, oke. untuk ininya, untuk kesehatan parunya ya, untuk maskernya standar. Kemudian kalau kita mungkin kalau kita berkendara pakai masker, kemudian ada yang merasa punya faktor resiko, monggo dikurangi ya. Iya. Tetap gaya hidup atau lifestyle kita dari makanan juga ya, apalagi makanan sekarang kan banyak yang berpengawet Iya, ya, itu juga merupakan instan salah gitu ya. satu Iya, betul. iya. Oke. Nah, lalu ini juga saat ini kan kita juga marak nih dokter, banyak adanya apa ya kayak penghisap lem gitu ya yang nah ini juga dikatakan bahwa ketika seseorang melakukan gaya hidup seperti itu juga dapat mempengaruhi kepada parunya. Bagaimana dokter? Betul ya. Jadi kalau lem itu kan mungkin kalau diambil dari efek orang ngisap mungkin dia efek endingnya ya, efek kenyamanannya Iya, ya. play-playnya Sedangkan, gitu ya pada saat ya, itu betul. gitu ya. Padahal untuk bahannya itu sendiri kan tetap menggunakan bahan kimia yang mana masih itu beresiko bisa pencetus kanker paru ini. Iya, karena ketika dihirup gitu masuk ke dalam paru gitu ya. Betul, dokter? iya. Jadi yang diambil efek enaknya tapi nggak tahu efek kedepannya Nah, karena itu dia, iya. bahan lem kan pasti ada bahan kimianya ya. Iya, Nah, itu iya, yang berbahaya. Masih bisa menyebabkan kanker paru, Mas. Iya. Ini juga menjadi sebuah garis besar ya bagi para pendengar, kawan-kawan gitu ya. Jadi salah satu juga akibat dari itu ya dapat mengakibatkan kanker paru. Nah, lalu juga dokter yang berkaitan juga dengan paru juga ini hoax atau benar gitu ya. Katanya ketika kita juga sering menggunakan aroma kayak minyak angin, minyak kayu putih, balsam apa gitu ya menghisap-hisap begitu katanya juga akan mempengaruhi paru kita. Ini bagaimana penjelasannya dokter? Ya. Jadi begini, kalau minyak angin, minyak kayu putih tergantung tujuannya apa ya. Tapi kalau untuk secara langsung untuk menyembuhkan penyakit paru atau apa itu mungkin tidak bisa. Tapi minyak angin hanya membantu mungkin melegakan ya. Jadi aromaterapinya mungkin membantu melegakan ya. Jadi sugesti juga ya. Menenangkan Iya, gitu betul. Jadi tergantung permasalahan dari sumber sakitnya itu sendiri. Karena kan paru kan pertama bisa infeksi, yang kedua bisa keganasan ya. Jadi kalau memang penyakit parunya karena infeksi, gejalanya misalnya batuk pilek ya, kalau minyak angin atau minyak kayu putih tapi tanpa diobati sumbernya atau infeksinya ya tidak bisa juga ya. Jadi tergantung. Jadi kalau minyak angin, minyak kayu putih, tapi untuk jangka misalnya efek sampingnya, kalau efek samping lama misalnya orang-orang yang suka menghirup bau minyak kayu putih, kayak aroma terapi gitu, yang lain-lainnya gitu. Maksudnya berpengaruh dengan paru-paru kita. Selagi itu aman kandungannya, kalau memang untuk dipergunakan sebagai inhalasi atau yang sebagai obat hirup itu insya Allah aman. Begitu. Termasuk juga ada kayak inhaler gitu ya. Inhaler apa nih? Kalau inhaler obat ya memang dia harus digunakan sebagai obat. Kalau inhaler yang aromaterapi, minyak kayu putih aman, insya Allah aman. Yang pasti itu ada sudah terdaftar begitu, sudah dicoba begitu di laboratorium ya. Yang mungkin tidak dijamin itu mungkin yang kayak home industry atau bikinan yang tidak terdaftar begitu ya dokter ya. Iya, betul. Tapi kalau memang pergunaannya untuk inhalasi sudah terdaftar di BPOM itu insya Allah aman. Cuma memang tujuannya apa dulu ya. Jadi kalau cuma pilek biasa perlu pelega ya monggo pakai, tapi tetap diobatin sumbernya dari mana ya. Tapi mentol-mentol itu aman dong? Aman. Ya, karena memang aroma-aroma itu juga mengandung mentol. Aman, betul. Cuma ya tadi harus terdaftar ya. Karena ukurannya sudah betul, karena kalau inhalasi insya Allah sudah dikemas untuk ini aman untuk batas dosis inhalasi atau kandungannya pun aman. Asal jangan berlebihan ya dokter kecuali seharian disumbatkan gitu. Kecuali kayak lem tadi ya. Nah, yang penggunaannya kan sebenarnya bukan untuk dihisap ya. Nah, itu penyalahgunaan itu yang
tidak aman. Itu Hmm. tapi tetap itu bukan terapi utama. Mm-mm. Jadi carilah sumber penyakitnya apa, karena infeksinya kah atau karena alergi mungkin. Nah, jadi mau kita pakai minyak kayu putih seharian, Mm-mm. tapi kalau alerginya tidak diobati, infeksinya tidak diobati, ya tidak maksimal juga dalam pengobatannya ya. Soalnya ada begini dokter, juga ada teman saya yang tanya, ini ketika biasanya sering kayak sesak dada ya, sesak napas begitu, ada batuk-batuk, nah lalu ada kebiasaan gitu menaruh air hangat di dalam baskom, dikasih minyak kayu putih atau minyak angin gitu, dibikin apa ya, kayak diuap gitu. Diuap. Nah, tapi setelah itu dia lega gitu, setelah itu dia lega, tapi nanti berulang gitu. Nah, kondisi seperti ini bagaimana penjelasannya dokter? Kalau memang berulang, saran saya memang harus diperiksakan. Jadi memang itu curiganya ke arah alergi. Iya. Jadi ramuan yang dibikin beliau, yang minyak kayu putih, air hangat itu cuma hanya sifatnya sementara. Tapi itu boleh kan dilakukan ya dokter? Boleh ya? dilakukan, cuma tidak menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi memang kalau dilihat kasus seperti itu biasanya kasus alergi, mungkin dia asma atau ada alergi lainnya ya. Jadi kalau memang itu bikin lega, benar bikin lega karena kan ada ngandung air hangat, panas ya. Jadi dia dikit membuka sedikit saluran nafas. Tapi itu hanya bertahan sesaat. Iya, karena nanti akan berulang. Betul. Gitu ya. Apalagi ketika nanti berulangnya agak cepat dokter ya. Jadi memang harus di kadang-kadang begini, ketika sudah merasa lega gitu kan, lupa untuk memeriksa ke dokter. Iya. Nanti kalau pas sesak lagi bikin lagi seperti itu. Kalau sudah parah baru datang. Iya, seperti itu. Jadi kita juga mengingatkan ya kepada para pendengar kita, ya jikalau mengalami hal yang mungkin termasuk di dalam gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh dokter, kalaupun kita misalnya melakukan terapi sendiri di rumah, tetapi nanti berulang sampai beberapa kali begitu dokter ya, maka segeralah harus diperiksakan. Karena yang kita obati itu bukan gejala, tetapi sumbernya. Jadi kalau pasien batuk berbulan-bulan, kita bisa obatin batuknya 2 hari mungkin sembuh, tapi nanti seminggu kemudian batuk lagi. Sumbernya karena belum diketahui. Jadi kita ngobatin penyakit itu mengobati sumbernya. Iya. Kadang-kadang ya seperti itu, batuk, nanti limau nipis ya dengan cuka ya, begitu ya. Sering nih. Enakan. Enak gitu kan, 2 hari 3 hari gitu kan. Nah, seperti itu yang ingin sekali kita sampaikan kepada para pendengar kita, agar kita jangan terlena dengan pengobatan kita sesaat. Betul. Begitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya berulang dengan sering ya dokter ya maka segeralah jangan sampai terjadi. Lalu dokter, bagaimana kita dapat mengatasi penyakit kanker paru ini sedini mungkin? Jadi memang yang pertama kan tadi jauhi faktor resiko. Jadi faktor resiko terutama lingkungan. Kalau usia, jenis kelamin tidak bisa kita hindari ya. Betul. Jadi yang bisa kita lakukan, yang kita hindari yaitu pertama pajanan tadi, asap rokok, asap industri ya. Kemudian apabila memang ada bergejala, memang sebaiknya diperiksakan. Kemudian bila misalkan kita kan memang belum bisa pengobatan ya Bu ya, di sini belum sampai pengobatan di tanah laut ini. Jadi memang kita masih ngerujuk ke rujukan utama untuk kanker paru itu pengobatannya masih di Rumah Sakit Ulin untuk wilayah Kalimantan Selatan ya. Jadi memang janganlah apabila sudah terdiagnosa kanker paru, sebaiknya memang harus diobati segera. Jangan nunggu pasiennya parah atau penyebaran ke mana-mana, karena prognosisnya akan semakin jelek ya. Jadi pengobatan untuk mendiagnosa kanker paru aja itu fasenya lama. Jadi mulai dari CT scan, kalau kita di tanah laut itu sampai fase CT scan. Nanti selanjutnya pengambilan jaringan, parunya diteropong atau bronkoskopi. Kemudian ada lagi sel yang harus diperiksakan, jenisnya apa. Baru kita bisa menentukan ini terapinya apa, stadiumnya apa, terapinya ada yang apa. bergabung, Bu? Oke, baik, kita tahan dokter. Ada suara pendengar. Iya, suara pendengar, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Naila Bu di Tabahanan. Oke, Bu Naila, silakan Bu Naila. Mungkin agak jauh dari radio ya. Berbicara tentang masalah paru, ya Bu betul. ya.
Inggi di sini hanya ya katakanlah di sini ingin berkonsultasi secara gratis. Iya, betul sekali. Nah, pintar Bisa Ibu, aja. iya. Ya, Siap Ibu. kita ini hanya ingin bertanya ya Bu ya. Mm-mm. Kalau orang yang mungkin terkena ada kelainan paru, Mm-mm. yang biasanya mungkin sering batuk-batuk, Mhm. yang kebiasaan merokok, begadang. Nah, apakah itu akan berpengaruh terhadap orang-orang yang terdekat dengan orang yang terserang penyakit itu, Mhm. atau kita harus menjaga jarak kah atau bagaimana untuk menghindari hal itu? Mhm. Nah, kemudian yang ingin Ulun tanyakan lagi yang kedua, biasanya kan ada keluarga itu kan ada riwayat asma ya Bu ya. Ya. Nah, seperti yang sering dilakukan kan kalau orang yang terkena asma itu kan sering menggunakan nebulizer ya Bu. Ya. Ya untuk penanganan utamanya. Mhm, Nah, betul. menggunakan obat semacam Ventolin dengan dosis yang telah ditentukan. Mm-mm. Nah, itu apakah akan ada berakibat kah atau ujungnya berakibat negatif terhadap parunya atau bagaimana Ibu? Oke, iya. Karena gue digunakan Nah. dengan jangka panjang ya. Mm-mm. Iya, kan kalau Oke. orang asma itu kan otomatis kalau dia sering batuk, kemudian dia napasnya mengik. Mm-mm. Betul. Salah satu bantuan pertama kan Iya, ya harus nebulizer menggunakan itu, nebu. iya, betul. Nah, yang ingin ditanyakan itu adalah penggunaan nebulizer itu dalam jangka panjang, Iya. apakah akan ada dampak negatifnya Berpengaruh atau mungkin aman-aman saja atau Oke. bagaimana? Iya, betul. Nah, Iya, itu iya. saja Bu. Oke, dapat Mumpung ditangkap. ada konsultasi gratis Betul dari sekali. Radio Kentung Iya, Padang. Sering-sering betul. aja ya, Iya, betul dokter sekali kesini Bu ya. Naila. Iya. Terima kasih banyak Ibu kesempatannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naila, betul sekali. Ini juga berkaitan tadi dengan kebiasaan yang dengan uap-uap itu ya. Ada lagi penelpon Bu, kita sambung dulu ya. Baik, kita sambung dulu Kita ya. tampung dulu Oke, ya. Iya, nanti sekaligus dijawab oleh dokter. Nah, biasanya kalau kesehatan memang banyak gitu ya. Iya, betul sekali. Baik, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ibu? Ibu Arma di Ambungan juga. Oke, Bu Arma di Ambungan. Pindah berbeda suara. Pindah slow. Iya. Enggak di sekolahan, sedang sakit. Oh, nah nah, ini kamu. dia. Iya. Oke, silakan. Tapi ini kayaknya sebelumnya Bunda minta maaf aja dulu sebelumnya nih sama Bunda, Mas Iwan juga dokter. Mm-mm. Apakah puskesmas desa seperti di Panggung, Mm-mm. kalau hari Minggu tuh tidak ada petugasnya? Oh, oke, hari Minggu libur ya. Kemarin Bunda Ulun ini kan bisa musibah lah, dibilang musibah. Mm-mm. Bukan kecelakaan, kalau kecelakaan kan di jalan. Ya. Nah, Ulun ini mengatam semalam tuh nggak takkan memengkot air dan kepleset. Masya Allah. Kepleset terus, padahal kan pegang di gagang Pak Arisnya. Ya. Nggak taunya kepleset, atau rasa keram, rasa panas, tak lihat luka Bunda. Masya Allah. Nggih. Ya Allah. Lukanya tuh darahnya tuh nggak bisa ditahan gitu loh. Dalam dan panjang, masalahnya kan dagingnya tuh keluar. Gitu. Salah pegang Bu ya. Oke. Sedangkan hari itu hari-hari libur gitu ya? Iya, hari Minggu kemarin loh Bunda, jam 11. Gitu. Ya Allah. Sampai kita angkat tangan ini pakai kendaraan, kita nggak ke bidan desa, langsung ke puskesmas. Kita kan mikir hanya puskesmas aja gitu langsung. Betul. Nggak taunya sampai ke puskesmas tuh tutup. Oh iya betul. Oke. Langsung balik lagi ke bidan desa. Bidan desa nggak berani, nggak sanggup karena darahnya terlalu keluar dan mengucur. Oke. Nah, jadi kalau desa itu di puskesmas desa itu apakah nggak diberi kesempatan atau gimana itu? Nggak ada yang jaga. Iya. Padahal ada UGD-nya ya. Nah, kan ada UGD-nya. Iya, betul. Benar-benar keadaan lu kemarin, hari Minggu kemarin jam 11 loh Bunda. Oke. Tutup gitu ya. Setelah kita, setelah ke bidan desa bawa aja Bu ke UGD ini nggak bisa. Tadi Dek belum ditanyakan, ke puskesmas tutup, langsung ke UGD. Baik. Setelah ke UGD nggak taunya kena pembuluh darah.
Ya, oke, ya. Daerah itu sudah nggak bisa. Jadi kalau bisa desa, puskesmas desa pun harus ada penjaganya gitu loh. Ya. Meskipun hari libur ya Bu ya. Iya, karena kan Tapi orang sakit kan tidak tahu hari libur hari Iya. tidak libur begitu. Musibah kan nggak bisa Iya, dipredeksi ya Bu betul ya. sekali. Oke. Oke, itu aja Bu Jadi Arma. yang lainnya Bu. Ulun sebelumnya minta maaf Bunda. Tadi kan ini lain di simpang masalahnya kan lain. Oh gitu. Oke. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ibu dokter kan bisa betul. Ibu dokter Iya. yang menyampaikan atau gimana. Iya, nanti Betul. kita sampaikan. Oke. Nggak ada batuk-batuk hari ini? Hanya itu aja, Bu. Saya yang batuk nih. Yang batuk-batuk masalah yang batuk sudah paham rasanya Bunda. Oke, sip kalau begitu. Oke, baik Bu Makasih Arma. banyak Bunda, Mas Iwan iya. dan Mas Oke. Dokter. Salam Iya. sehat semuanya ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arma, terima kasih di panggung ya. Semoga cepat sembuh ya. Cepat sembuh, Cepat ya. sembuh. Baik, tidak ada lagi. Kita Ya. langsung tanggapi Bu Dokter dari Ibu Naila tadi di Prehari dan Bu Arma di panggung. Ya, kita jawab pertanyaan dari Ibu Naila tadi ya. Oke. Bagus, pertanyaannya bagus sekali. Betul Ini sekali. memang banyak terjadi di masyarakat ya. Oke. Jadi apabila batuk, mungkin pertanyaan pertama ya, kalau misalnya ada pasien atau ada orang sering batuk, apakah menularkan atau tidak? Jaga jarak juga. Betul. Jadi batuk menularkan atau tidak itu kembali lagi dia penyebabnya apa. Jadi misalkan batuk alergi juga dia akan sering batuk. Jadi misalkan udara dingin, kecapean, itu akan kambuh batuknya. Jadi Oke. sehingga kalau kita dengar kok orang ini batuk terus ya. Nah, insya Allah kalau batuk murni karena alergi itu tidak menularkan. Kalau batuk-batuk flu gitu? Flu. Nah, kalau flu itu masih mungkin karena dia virus. Oke. Ya. Cuma yang berbahaya adalah pastikan bahwa yang batuk lama ini bukan pasien terkena TBC. Nah, karena pasien TBC lah yang menularkan. Kalau flu kan paling kita batuknya seminggu Iya, ya paling betul. lama ya. Iya, Nah, iya. tapi kalau misalkan kita punya teman di kantor atau keluarga kok batuk sampai berbulan-bulan. Iya. Nah, itu perlu dipertanyakan. Biasanya khas sekali kalau memang yang paling kita takutkan saat ini yaitu memang infeksi paru itu infeksi TBC. Itu masih infeksi yang paling banyaklah menyebabkan kematian dan kasusnya di tanah laut memang cukup tinggi ya. Jadi kita pastikan dulu ini keluarga kita yang batuk-batuk berbulan-bulan ini apa infeksi atau tidak atau alergi, karena yang menyebabkan batuk lama itu tadi pertama infeksi TBC terutama, yang kedua alergi juga. Jadi orang asma yang memang alergi itu biasanya memang keluhannya batuk lama atau sama keganasan ini tadi, kanker paru juga dia menyebabkan batuk lama ya. Tapi kalau teman kita atau keluarga kita cuma batuk 1 minggu sembuh, terus tidak berulang lagi, itu aman ya. Jadi intinya kembali lagi ini penyebabnya apa? Dia batuknya di batuk apa Betul, gitu ya. ya. Jadi kalau tadi batuk hanya sekedar batuk alergi, artinya Bu Naila itu tidak berpengaruh tidak dengan orang-orang yang ada menularkan di sekitarnya. Betul. Ya. Tapi ketika batuknya yang sudah mengandung kuman, mengandung entah itu kuman, bakteri, iya, virus, betul. itu yang menularkan. Memang harusnya segera diperiksakan. Jadi kalau kita udah batuk lebih dari 2 minggu, sebaiknya periksa ke Vaskes, pelayanan kesehatan terdekat dulu, mulai dari puskesmas. Jadi Bu Naila mungkin kalau sudah batuknya terlihat orang yang kena itu batuknya agak lama, jaga jarak gitu ya. Betul, Iya, jaga jaga jarak. jarak. Dan kalau keluarga ya kita periksakan ya. Kalau teman mungkin boleh kita sarankan dengan tidak tetap menyinggung mereka. Iya. Seperti tadi kan pertanyaan yang kedua dari Ibu Naila tadi, bagaimana untuk menghindari agar kita tidak terpapar ke virus itu begitu pada orang yang batuk itu, apalagi kalau misalnya orang terdekat, misalnya ya ada orang dalam keluarga kita, kita kan tidak bisa secara langsung untuk menghindari begitu. Tapi bagaimana apa upaya kita begitu agar kita tidak terpapar? Yang pertama penularan tetap harus dicegah. Jadi sebaiknya memang kalau bisa teman kita yang batuk itu disarankan pakai masker. Nah, jadi utamakan memang yang batuk yang pakai masker. Kemudian kita juga pakai masker, kemudian tetap jaga daya tahan tubuh. Itu tetap jaga daya karena kembali lagi memang mau terinfeksi apa, kembali ke daya tahan tubuh kita. Nah, kemudian apakah juga dokter, apakah juga orang yang
batuk ini belum diketahui mungkin ya, belum diketahui Betul. pada kanker, tapi dia sudah batuk begitu, batuk dalam jangka waktu yang lama, dianggap lama lah begitu. Kita juga harus melakukan pemisahan. Nih misalnya ada keluarga kita di rumah nih dokter, pemisahan mungkin tempat tidur atau isolasi, dan juga pemisahan peralatan-peralatan makan minum begitu, bagaimana? Ya, kalau memang batuk lama dan kita curiga itu karena kuman, TBC atau virus, kalaunya untuk TBC sendiri tidak perlu pemisahan. Maksudnya tidak, hanya saja kuncinya satu, hindari ketika dia batuk. Jadi beda sama waktu kita zaman COVID ya. Harus diisolasi, harus misalkan makan minumnya kalau bisa pisah dulu ya. Jadi penularan TBC ini dia penularannya dari cairan yang keluar dari paru. Jadi dahak ya. Nah, untuk ludah sebenarnya tidak menularkan. Cuma dahak keluarnya dari mulut. Jadi masih mungkin ludah itu terkontaminasi. Jadi tidak cukup, tidak harus dipisahkan hanya gelas atau piring yang habis mereka pakai itu langsung dicuci. Nah, kemudian kalau mereka batuk itu sebaiknya dahaknya langsung dibuang ke luar yang ada mataharinya. Kemudian jendela rumah dibuka karena kuman TBC itu takut sama sinar matahari. Jadi perlu jadi kebersihan rumah dijaga. Kemudian apabila pasiennya memang batuk sekali, memang harus pakai masker dulu sementara batuk. Kemudian kalau untuk alat makan itu tidak perlu dipisah, hanya cukup habis dia pakai langsung dicuci bersih. Artinya jangan kalau bahasa Banjarnya jangan bersamaan begitu. Jangan bersamaan, jangan diasai. Betul. Ini bekas siapa tadi jar bekas minum jar. Nah, lalu minum lagi kita gitu kan. Betul. Jadi Walaupun menghindari adanya seperti itu. Walaupun tidak menular lewat ludah, tapi logikanya logikanya dahak lewat mulut jadi ludah itu hanya terkontaminasi. Apalagi sikat gigi ya dok ya. Iya, kalau sikat gigi. Maksudnya? Ada biasanya ada aja gantian. Yang orang ketiga anunya 2 gitu loh. Ganjil. Oke. Baik, yang ketiga tadi yang keempat tadi dari Bu Naila. Asma ya. Ketika keluarga ada yang riwayat asma menggunakan nebulizer nih bagaimana dalam jangka waktu panjang nih. Jadi nebulizer itu sifatnya dia pelega. Jadi pelega di sini dimaksud dia apabila ada pasien serangan dengan pelega yang short acting. Jadi obat asma itu ada short acting yang actingnya langsung cepat, ada yang long acting jadi dia pengontrol. Nah, jadi kalau lagi kita sesak di nebu itu enakan, tapi dia tidak mencegah untuk sesak kembali. Nah, jadi nebulizer di sini kalau saya dengar dari Bu Naila itu maksudnya kan di nebu yang diuap, kalau sesak diuap. Nah, apakah dampaknya ada? Ada dampaknya. Jadi tubuh kita itu semua obat itu bisa menyebabkan juga yang pertama resisten. Nah, kemudian dan kalau pasien asma itu tujuan utama pengobatan itu bukan meredakan sesaknya, tapi adalah mencegah sesaknya. Jadi pasien asma, pasien PPOK juga ya. Jadi ada juga penyakit PPOK itu seperti asma tapi disebabkan oleh rokok. Nah, jadi tujuan kita pengobatan itu bukan bila sesak diobatin, bukan. Tapi kita mencegah supaya tidak terkena sesak, jangan sampai sesak. Nah, gimana caranya mencegah tidak sesak? Pertama harus hindari penyebabnya, pencetusnya. Pencetus asma apa? Udara dingin, kecapean, stres. Nah, tapi sayangnya pencetus itu tidak bisa kita hindari. Ya, jadi kita ada namanya obat pengontrol. Nah, jadi kalau memang ada keluarga kita yang asma, biasanya kan asma tuh dari kecil, dari umur muda sering sesak, itu periksakan ke dokter, nanti ada nama obat pengontrol. Obat pengontrol itu yang dipakai rutin. Jadi tujuan kita supaya pasien itu nanti jadi asma terkontrol, artinya asma yang tidak ada serangan dan penggunaan alat nebu tadi minimal. Nah, jadi sebenarnya nebu itu bukan pemecahan masalah yang utama. Jadi malah tujuan hanya kita pada kondisi-kondisi betul apabila serangan saja. Apabila serangan. Jadi kalau pasien di nebu enakan, bener enakan. Tapi nanti sejam 2 jam hujan lebat lagi, sesak lagi. Nah, itu yang kita tidak
inginkan. Kalau efeknya misalnya tadi ditanya efek nebu jangka panjang apa, memang tidak berefek yang buruk, cuma takutnya resisten nanti suatu saat dia di nebu dia sudah tidak kebal ya. Nah, betul, sudah kebal lagi, sudah kebal ya. Jadi memang nebu dipakai apabila saat kondisi lagi serangan. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, baik. Kalau dari Bu Armah tadi, ini nanti mungkin sebenarnya bukan kewenangan Bu ya. Iya, bukan kewenangan kita ya. Tapi enggak apa-apa untuk masukan. Jadi kita karena sesama dokter mungkin nanti bisa ya, karena ada biasanya kan pertemuan di dokter ya, di organisasi dokter gitu kan. Nah, bisa nanti mungkin disampaikan. Oke, kita juga nanti akan berusaha untuk menyampaikan keluhan ini juga kepada dokter. Mungkin ada sobat rekan yang orang puskesmas atau orang dinas kesehatan yang sedang dengar, mungkin jadi masukan buat kita semua. Betul sekali. Iya. Oke, dokter. Ada penyakit yang disebut dengan penyakit asma. Kemudian ada yang disebut dengan TBC, ada yang disebutkan paru, dan ada kanker paru. Gejala-gejala ini sepertinya sama. Nah, lalu kapan disebut asma, kapan disebut TBC, kapan menjadi kanker paru, dokter? Oke, siap. Jadi mereka untuk mendiagnosa penyakit itu punya pemeriksaan penunjang masing-masing. Kalau TBC itu pertama dilihat dari dahak sama ronsen. Nah, jadi ada cek dahak katanya gitu. Jadi kalau kita ke puskesmas ada cek dahak. Nah, kemudian ronsen. Jadi apabila dahak positif, TBC, atau ada yang dahak negatif tapi ronsennya ke arah TBC, itu khas sekali gambarannya. Nah, jadi memang berbeda. Nah, itu untuk mendiagnosa TBC. Kalau untuk mendiagnosa asma itu kita dilihat dari riwayat, memang kita anamnesa. Jadi kalau anamnesa pasien atau bertanya keluhan pasien itu sudah harus dapat 60% informasi untuk mendiagnosa suatu penyakit. Jadi biasanya ibunya asma, ayahnya asma, atau kakek ulun asma dok gitu. Nah, biasanya berarti keturunan ya. Nah, berarti kita harus sudah berpikir nih mungkin ke arah asmanya. Dan asma itu ronsennya bersih. Nah, jadi asma itu ronsennya normal. Itu salah satu ya. Itu yang membedakan ya. Iya, betul. Kemudian ada alat spirometri. Kita melakukan tes fungsi paru juga. Jadi kalau udah asma, dia akan perbaikan dengan menggunakan obat uap. Jadi perbaikannya cepat. Jadi asma itu apabila tidak dalam serangan, itu parunya sehat 100%. Sama seperti kita alergi. Jadi kalau kita alergi udang, nggak makan udang sehat 100%, tapi kalau udah makan udang gatal. Nah, sama seperti asma. Jadi kalau orang asma kalau sudah tidak dalam serangan, kondisi cuaca bagus, dia sehat 100%. Tapi kalau sudah kena pencetusnya, entah itu salah makan, dingin, cuaca, stres juga. Iya, biasanya anak-anak kalau mau ujian sesak, stres kan, mau ujian kambuh. Nah, itu khasnya asma. Tapi kalau murni itu ronsennya bagus. Makanya harus dicegah jangan sampai ronsennya rusak, karena kalau sering serangan, ronsen paru juga bisa molor. Betul. Kalau sudah molor artinya sesaknya akan lebih sering, bukan hanya faktor alergi, berarti sudah ada kerusakan parunya. Kalau kanker itu pertama dari ronsen dulu, gejala, kemudian dari ronsen itu memang terlihat khas biasanya ada benjolan seperti uang koin di parunya. Nah, tapi ronsen adalah alat yang sangat sederhana. Bisa juga kuman TBC bentuknya uang koin, bisa juga. Jadi kita ditingkatkan lagi ke CT scan namanya. Jadi CT scan lebih bisa menjurus. Lebih bisa memastikan ini karena bakteri, karena kuman TBC, atau ini karena tumor. Nanti kalau sudah CT scan menyatakan memang ke arah tumor kan otomatis lebih padat. Jadi di CT scan tuh terbaca. Baru nanti kita lakukan diagnostik selanjutannya yang kita belum bisa dilakukan di sini. Nanti di ulin akan diteropong, dilihat. Kalau di dalam salurannya ada darah, nanti diperiksakan, ada jaringan nanti diperiksakan. Baru kita lihat jenisnya apa, baru itu jenis itu stadium berapa nanti yang menentukan terapinya apa.
Oh. Jadi seperti itu. Oke, dokter, asma TBC apakah ini juga dalam jangka waktu panjang atau tidak diobati secara baik gitu akan berakibat ke arah kanker paru itu? Betul, bisa. Oh. Terutama TBC. Jadi TBC itu kan penyakit keradangan awalnya. Tapi kalau keradangannya tidak tertata laksanai dengan baik, apalagi kita punya gen itu tadi, kita punya bakat terpendam itu tadi, itu akan bisa mengubah sel-sel akan menjadi keganasan. Betul. Jadi banyak pasien di sehari-hari dia dahaknya positif TBC, kemudian sudah pengobatan, harusnya kan TBC pengobatannya paling cepat 6 bulan sampai ada yang 9 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Kok nggak perbaikan? Ternyata pas ini ulang ternyata ke arah kanker. Jadi memang ada yang sumbernya awalnya TBC, jadi dia tumpang tindih, jadi kelanjutan komplikasi dari TBC yang bisa menyebabkan kanker paru. Itu betul. Mungkin terlalu parah TBC-nya ya. Betul, terutama yang terlambat sudah pengobatannya. Tadi tidak diobati dengan baik gitu. Iya, dan memang tergantung dari itu tadi bakat terpendam kita dari gen kita sendiri. Jadi memang awalnya keradangan, tidak terlaksanai, keradangannya semakin luas, kemudian jadi sampai dia mengubah sel yang harusnya berjalan normal, jadi dia berubah menjadi sel kanker. Saya nanya dikit kembali ke asma tadi dok, atau asma atau kena biasanya untuk anak-anak kan kena alergi dingin biasanya. Jadi apakah ini seiring usianya ini apakah akan sembuh ataupun akan berkurang atau membaik gitu dok? Tergantung kondisi tubuh seseorang lagi, jadi tergantung imun, sama tergantung paparannya. Ada yang dia sehat nggak pernah, tapi pas sebenarnya wanita ya dia sehat ternyata terkenanya pas hamil. Jadi bayi janin itu dianggap benda asing. Jadi dia selama ini sehat, tapi ternyata ibunya memang asma, tapi dianya sehat. Dia memang asma itu tidak dapat diprediksi, tergantung lingkungan kita. Tidak dapat dijamin juga ya dokter ya, dari kecil misalnya dia asma gitu semakin usia yang bertambah akan sembuh, itu tidak bisa dijamin juga. Iya, karena dia ada faktor alergi. Kan faktornya namanya alergi kan ada yang berat, ada yang ringan ya. Jadi misalkan dia kecil asma tiba-tiba sehat, dewasanya nggak pernah terkena, itu masih mungkin. Atau nggak pernah kena, tiba-tiba dia kerjanya di industri. Nah, jadi memang ada bakat asma ditambah. Tambah itu kan memperparah gitu ya. Soalnya begini dokter, ada kadang-kadang statement dari masyarakat kita, anaknya kan lagi halus misalnya nih sering asma tadi ya, karena papa aja karena beganal-ganal ampi aja kena. Nah, seperti itu yang kita juga perlu memberikan penjelasan edukasi bahwa tidak serta-merta ya begitu bertambah usia, begitu bertambah dia dewasa ya penyakit asmanya itu akan sembuh begitu ya. Jadi tergantung daya tahan tubuh seseorang, lingkungan dia atau teman-temannya, pola hidupnya juga, pola hidupnya, betul. Tapi kekebalan tubuh mungkin setiap usia tambah meningkat juga Bu dok ya. Apa? Kekebalan tubuh imun. Harusnya. Tapi tidak pasti kan tidak serta merta kan? Betul. Tidak serta merta. Nah, oke, baik, tidak terasa ternyata. Lalu dokter, ada ternyata banyak pertanyaan ya. Oke, baik, kita ke penanya dulu. Izin Bu Dokter, katanya kita ini rumah sakit rujukan, tapi kenapa kata Ibu Dokter tadi pengobatan kanker paru harus ke rumah sakit lain untuk penanganan lebih lanjut? Tidak lengkapkah peralatan RSB Yasin dok? Semoga pemerintah bisa melengkapi. Dari Irwan Nanang di Plehari. Oke, baik. Terima kasih ya rekan Irwan Nanang di Plehari. Satunya lagi nanya dokter, kalau anak siang baik-baik aja, nah tapi kalau malam sering batuk, mengganggu tidurnya. Bagaimana ini dok? Apakah ini ada hal yang perlu ditakuti ya? Rekan Misran di Plehari, 2 penanya dokter, silakan. Siap. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa masih memang dirujuk ke rumah sakit ulin? Karena memang tidak murah dan tidak mudah ya untuk penata laksanaan kanker ini. Untuk mendiagnosanya saja perlu waktu yang panjang, apalagi untuk tata laksananya ya. Jadi ya semoga ini masukan juga buat kita, buat pemerintah tanah laut juga, semoga bisa menambah SDM-nya, menambah sarana prasarananya juga, alat-alat kesehatannya, dan itu ya kita maksudnya pelan-pelan sudah mengarah ke sana, cuma
bertahap ya, betul. Iya, insya Allah tetap pemerintah Nanau tetap mendukung. Kita juga ada tetap akan melengkapi, ya, tapi butuh waktu ya dokter. Betul, ya rekan Irwan. Saat ini mungkin kita masih kekurangan sumber daya manusianya dan juga peralatannya. Tapi untuk pemeriksaan dasar sudah ada ya, sudah ada di tempat kita begitu ya. Seperti itu ya rekan Irwan. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama dan kita memberikan dukungan bersama-sama kepada pemerintah ya agar dapat melengkapi sumber daya manusianya, kemudian peralatannya dan hal-hal pendukung lainnya untuk sehingga nggak rujuk lagi ke betul lain, iya. Baik untuk Pak rekan Misran di Plehari. Pertanyaannya anak kalau siang baik-baik aja dokter, kalau malam batuk-batuk. Baik. Iya. Siap. Kalau siang baik-baik aja, malam batuk-batuk, tergantung sebenarnya usia berapa. Ya, jadi kalau memang 5 tahun atas itu masih mungkin ke arah asma, jadi alergi. Jadi kalau anak kecil itu proses imunologi untuk alerginya belum terbentuk sempurna. Jadi kalau pasien batuk-batuk itu belum tentu dia asma, pasien sesak belum tentu asma, masih mungkin ada infeksi lainnya. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas, kalau siang sering aman, kalau malam ini masih mungkin curiga ke arah asma. Coba nanti dicek apakah orang tuanya apa dari kakek neneknya ada riwayat asma. Kemudian boleh konsultasi ke dokter terdekat ya. Karena kalau dilihat dari gejalanya itu memang masih mungkin ke arah asma. Jadi dia orang asma itu kalau siang dia baik-baik saja karena cuaca panas gitu ya. Betul. Tapi kalau malam betul, jadi jam 12 malam sampai subuh itu biasanya yang dia serangan. Masih kalau dari gejala masih mungkin ke arah asma, apalagi kalau usianya sudah 7 tahun, 8 tahun masih mungkin itu ke arah asma. Tapi kalau udah 5 tahun ke bawah itu masih perlu di pemeriksaan lebih lanjut karena sistem imun pun belum terbentuk sempurna. Ya. Artinya dengan kondisi seperti ini ya untuk Pak Misran disarankan untuk segera memeriksakan ya. Betul. Ya, soalnya supaya kita tahu nanti ya yang batuk malamnya itu karena apa begitu. Iya. Karena memang dokter, ini anekdot sedikit nih. Saya sering mengamati kalau di apotik gitu ya. Kalau pagi sampai dengan siang itu apotik tuh kayaknya sepi gitu. Tapi kalau sudah malam banyak. Nah, kayaknya malam ini baru terasa gitu orang sakit. Kayak seluruh penyakit gitu terasanya malam. Ini apa nih dokter? Apakah karena memang angin malam, cuaca suhu malam? Iya, betul ya. Jadi sebenarnya sih ini mungkin malam itu karena waktu kita beristirahat ya. Sehingga terasa gitu. Iya, jadi yang harusnya sel-sel tubuh kita istirahat. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan itu dia akan munculnya malam ya. Akan terasa pada malam hari ya. Gitu. Terutama kemudian juga cuaca juga malam itu dingin ya. Jadi beberapa penyakit mungkin kayak alergi, asma itu tadi ya munculnya di malam hari ya. Oke, baik ya. Jadi saran nih ke Pak Misran ya. Kalau misalnya anak sudah sering batuk pada malam hari, siangnya baik-baik aja dan kondisi tersebut misalnya berulang ya pada beberapa lama gitu. Nah, jadi untuk mencegah hal yang lebih tidak baik begitu ya, segera memeriksakan ya dokter ya. Masih mungkin ke arah asma, masih mungkin kalau dari gejalanya. Cuma untuk lebih lanjutnya sebaiknya memang periksa langsung. Dokter, asma, TBC dan juga kanker paru ini apakah bisa disembuhkan dokter? Kalau mulai dari asma, kalau asma itu tidak bisa disembuhkan karena asma itu alergi. Yang namanya alergi tidak bisa disembuhkan, hanya saja bisa kita kontrol. Jadi tujuan kita pengobatan asma adalah untuk supaya jadi pasien asma terkontrol. Artinya pasien tidak ada serangan sama sekali, bisa tidur nyenyak, bisa produktif bekerja ya. Tapi yang namanya alergi kan tetap kita tidak bisa sembuhkan. Artinya tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan ya dokter ya. Jadi hanya bisa kita lakukan, kita kontrol. Menghindari pemicunya gitu ya. Menghindari pemicunya yang pertama memperbaiki pola hidup ya. Betul, sama pakai obat pengontrol itu tadi. Jadi memang ada kalau datang ke rumah sakit nanti dikasih obat pengontrol namanya. Jadi misalkan yang kena hujan dikit langsung sesak, kalau sudah pakai obat pengontrol berkurang sesaknya. Atau dia bisa tata laksana sendiri di rumah. Jadi kalau udah serangan malam, dia tahu yang harus dia lakukan apa, tidak langsung geresak-gerusuk ke IGD atau jadi dia memahami penyakitnya. Jadi kalau dari pasien asma itu jadi edukasi yang penting. Edukasi, menjalani pengobatan, pengontrol namanya. Kemudian kalau lagi serangan dia tidak panik. Artinya
Kalau dinyatakan sembuh tidak, tetapi bisa misalnya mengatur atau apa sih? Mengontrol. Ya, mengontrol begitu ya dokter. Yang kalau misalnya sering ya, kan nanti kalau kita melakukan pengobatan, kemudian kita memperbaiki pola hidup, meningkatkan imunitas, itu serangan bisa tidak muncul sama sekali. Iya. Okay. Jadi namanya asma terkontrol, bukan asma sembuh. Oke. Asma Iya. terkontrol. Asma Betul. terkontrol. Iya. Artinya begini dokter, saya ingin menggarisbawahi bagi mereka yang sudah terdeteksi misalnya asma, kemudian beberapa waktu tidak terjadi serangan, ini jangan jangan lengah juga begitu ya dokter ya. Akan apa ajar, aku sudah sembuh juga, lalu pantangan apa tuh lalu dilakukan gitu ya. Betul, iya. Padahal utamanya adalah menghindari pencetus ya, misalnya dia tempat kerjanya menyebabkan pencetus, harusnya pindah kerja. Tapi itu kan tidak mungkin ya. Nah, tidak semudah itu untuk kita memindah orang kerja. Tidak mudah begitu ya. Cuaca juga kan tidak bisa diatur. Betul. Hanya saja bagaimana dia dapat mensiasati begitu ya. Kalau Anda kan suka bermain, itu bisa betul. Jadi hanya kita yang bisa bikin tameng diri kita, gimana nih supaya nggak kena hujan dikit, bisa tetap kerja di tempat kerja nggak sesak itu. Saya lebih ke dalam sedikit dok. Asma ini apakah ada gangguan di paru ataupun ada emang penyempitan saluran pernapasan? Ya, jadi dia alergi. Jadi kan alergi itu ada di mana saja. Nah, kalaunya kita alergi di kulit, dia kenanya di kulit merah-merah. Kalaunya di asma, bentuknya dia penyempitan saluran napas. Jadi saluran napasnya bronkokonstriksi. Jadi dia akan nyempit. Jadi kena alergennya, entah itu debu, makanan, stres itu tadi langsung saluran napasnya nyempit. Tapi kalau sudah pakai pelega tadi, semprot dia akan seperti semula. Jadi nggak ada berbekas. Jadi pasien itu sering kalau datang ke IGD, sesak dong ini, pas sudah paginya enakan dok, langsung minta pulang. Kayak nggak ada bekas gitu. Karena alerginya sudah pergi. Jadi memang pelega, disitulah letaknya pelega. Jadi kalau lagi sesak memang penanganannya harus cepat dan tepat. Kita pastikan itu asma, karena kalau terlambat juga itu bahaya. Jadi 1 jam pertama tata laksana sesak di IGD itu yang menentukan keadaan pasien selanjutnya. Apakah cepat perbaikan, apakah ICU, apakah meninggal. Jadi memang itulah fungsinya yang nebu tadi. Nah, tapi tujuan kita pengobatan ke poli itu bukan untuk dia sering pakai nebu, malah jangan sampai ketemu nebu. Jangan sampai diuap, itu tujuan kita pengobatannya. Oke. Lalu dengan TBC bagaimana dokter? Kalau TBC bisa disembuhkan. Bisa sembuh. Walaupun prognosisnya masih dubia, artinya masih ragu-ragu. Jadi tergantung daya tahan tubuh seseorang. Ada yang pengobatan TBC udah rutin, bagus. Tapi ada yang sudah rutin, pasiennya manut. Tapi ternyata udah 9 bulan, setahun masih tidak bisa sembuh, ada juga. Jadi kalau TBC harusnya bisa sembuh, cuma tergantung kondisi lain. Tetap tergantung kepada daya tahan tubuh seseorang. Sama faktor penyerta, penyakit penyerta komorbid, kencing manis, gagal ginjal, itu yang memperburuk keadaan pasien TBC. Oke. Nah, lalu kalau TBC ini kira-kira dokter, untuk pasien itu bisa sembuh, biasanya ada kurun waktu begitu? Iya. Kalau dari ini kita pengobatan masih minimal 6 bulan. Jadi minum itu obat terus-menerus ya dokter? Iya betul, dan obatnya sekarang udah ada di puskesmas dan gratis. Walaupun pasien tidak punya asuransi, tidak punya BPJS pun pengobatan TBC itu gratis karena memang dari Dinas Kesehatan langsung. Minumnya selama 6 bulan, nanti kita evaluasi mau itu dari dahak atau dari ronsen atau dari gejala. Kalau memang merasa belum atau belum perbaikan, biasanya kita nambah sampai 9 sampai setahun pengobatannya. Dan bisa sembuh harusnya. Apalagi dengan pasien yang hanya TBC murni, tidak ada gagal ginjal, tidak ada kencing manis, dia akan tidak ada penyertaan lain begitu ya. Progresnya akan bagus. Akan lebih cepat begitu, asal disiplin. Betulkah dokter, satu lagi pertanyaan juga, betulkah obat dari orang berobat TBC ini katanya harus tidak boleh terputus selama, misalnya disebutkan dokter tadi, selama 6 bulan. Kalau misalnya terputus nanti akan diulang lagi selama 6 bulan lagi begitu ya? Iya. Jadi memang pengobatan ini TBC, kenapa dokter? Iya, karena memang TBC itu kumannya agak alot. Jadi kalau dia terputus dosis obat yang masuk ke dalam tubuh itu dia akan segar lagi gitu ya. Dan kuman TBC itu cepat resisten. Sekarang dia
mulai kebal dengan obat. Jadi kalau kita minum obatnya tidak teratur, dia akan malah resisten, nanti kebal. Jadi memang harus teratur, ada jangka waktu tertentu yang kapan harus diulang, kapan harus boleh nyambung lagi. Misalnya putusnya cuma 3 hari dengan alasan misalkan nggak bisa ke puskesmas dok karena hujan, sakit, ya kita ya itu masih boleh. Tapi kalau sudah nanti minum obatnya udah bolong sampai 2 minggu atau sebulan lebih, itu nanti kita pertimbangkan yang untuk memungkinkan itu segar lagi begitu ya, segar diulang lagi. Iya, makanya memang TBC ini kan sangat perhatian sekali dari pemerintah. Jadi tidak hanya orang kesehatan yang berperan, tapi juga keluarga. Kemudian yang misalkan kayak lembaga-lembaga permasyarakatan NAPI ya. Nah, itu kan banyak yang di lingkungan-lingkungan yang berkumpul banyak orang itu biasanya resiko, biasanya dukungan dari mereka juga. Oke. Satu lagi juga dokter. Dulu katanya nih ada teman saya tadi malam yang titip juga. Dulu katanya kalau orang TBC, asma dan sakit-sakit lain itu sering disuntik dokter. Kenapa saat ini katanya disuntik itu jarang-jarang sekali pasien disuntik? Iya. Jadi dari penelitian yang sekarang itu sekarang dipermudah sekali ya, dari WHO-nya juga udah dipermudah sekali untuk pengobatan TBC ini. Dulu 6 bulan, kemudian bilang nggak mempan, 9 bulan, 2 bulannya disuntik sampai kebal pantat. Iya. Sekarang sudah enggak. Jadi penelitian-penelitian terbaru memang cukup dengan obat makan aja. Betul. Iya. Jadi sekarang lebih kita memfokuskan ke obat apa sih yang masih sensitif dengan kuman ini gitu. Jadi enggak yang kalau dulu kan memang obatnya 4 banyak ya. Sekarang masih 4 juga, banyak 4 jenis obat. Cuma misalkan ada satu yang sudah tidak berperan atau sudah kok nggak sembuh-sembuh, itu nanti langsung dikultur, dilihat nanti dari 4 obat itu yang mana yang masih bisa dipakai biar nggak blast. Jadi memang sekarang penelitian TBC itu banyak dan bikin mempermudah agar mungkin pasien juga jadi jangan khawatir begitu ya pasien kalau tidak disuntik gitu, bukan berarti dokter menganggap remeh gitu atau bagaimana gitu. Soalnya begini dokter, sampai saat ini ya masyarakat kita itu masih beranggapan kalau disuntik itu cepat sembuhnya dokter, seperti itu. Langsung masuk gitu ya. Jadi kalau sudah disuntik, obat yang dikasih itu sudah dimakan nggak ada apa-apa lagi gitu katanya. Iya. Ini kada nahap katanya dokter kalau kada disuntik ya. Jadi penjelasannya malah lebih suka disuntik ya. Iya, lebih suka disuntik ya. Bobot tuh pisang Bu ya. Untuk Bu dokter, kalau yang untuk anak-anak kan biasanya ada yang mantok ya. Mantok itu apakah itu presentasinya luar biasa? Bagaimana ya untuk menentukan bahwa TBC atau tidak? Oke, jadi kalau mantok tes itu melihat di sel tubuh kita itu ada kuman TBC atau enggak. Jadi kalau untuk anak itu memang, karena kalau kasus TBC anak sama kasus TBC dewasa itu agak berbeda. Kalau dewasa kan khas nih, badan kurus, batuk lama, batuk darah. Kalau anak belum tentu. Jadi ada yang gejalanya hanya sering sesak napas, ada yang gejalanya berat timbangannya nggak naik-naik ya itu. Jadi dan anak tidak bisa mengeluarkan dahak sendiri ya. Nah, jadi mantok tes itu membantu, salah satu membantu. Jadi kalau anak itu ada skornya. Saya kurang ini juga. Jadi ada skornya, pertama dari gejala, dari hasil terus dari hasil mantok, dari ronsen. Nah, nanti itu di total, kalau memang totalnya masuk sekian, nanti itu udah terdiagnosa TBC gitu. Jadi mantok itu adalah melihat di tubuh kita itu ada kuman TBC atau enggak. Tapi dia tidak melihat itu aktif atau tidak. Nah, sedangkan yang kita obati adalah TBC yang aktif. Nah, jadi kalau dewasa dimantok itu memang bisa. Jadi kita misalkan nih kontak erat. Nah, misalnya di keluarga ada yang TBC, istrinya mau dimantok, monggo. Nanti kalau mantoknya positif, berarti istrinya sudah ada TBC di dalam tubuh. Tapi kalau dia dahak negatif, gejala nggak ada, ronsennya bagus, berarti dia cukup pencegahan. Jadi artinya di dalam tubuh si istri ada kuman TBC tapi masih dikekep oleh sel imun. Nah, jadi nggak perlu pengobatan. Yang kita obati adalah TBC yang aktif. Jadi sebenarnya kalau kita warga Indonesia kalau mau melakukan pencegahan TBC bisa, karena kita nomor juara 2 sedunia setelah India mengidap TBC terbanyak. Terbanyak. Tapi mungkin karena keterbatasan obat dan dan mungkin
kondisi wilayah kita juga. Dan juga obat TBC bisa resisten, jadi mungkin dibatasi dulu untuk penggunaan pencegahan cukup yang resiko tinggi itu tadi. Dan rokok paling laris juga di Indonesia ya. Itu salah satunya juga. Gitu ya. Oke, artinya TBC dan kanker paru ini bisa sembuh ya dokter ya? Bisa sembuh. Walaupun kalau kanker paru mungkin prognosis, maksudnya perkiraan ke depannya memang agak jelek dibandingkan TBC. Yang namanya kanker memang belum ada obat yang pasti, cuma kan penelitian selalu berkembang ya. Tapi yang namanya kanker itu tadi memang sulit karena dia sudah mainnya di sistem sel tubuh yang namanya. Oke, dokter, kanker paru ini upaya maksimal paling atas misalnya apakah operasi atau pengobatan atau bagaimana? Betul. Sedot atau apa begitu? Iya, jadi tergantung stadium. Kalau stadium 1 sama 2 itu kalau dia tidak ada penyebaran, kemudian ukuran tumornya masih kecil, itu bisa dilakukan operasi. Tapi ada juga yang operasi baru lanjut kemoterapi ada. Tapi kalau sudah tidak bisa kalau sudah penyebarannya udah stadium 4, stadium akhir, itu biasanya kemoterapi. Jadi kemoterapi kemudian ditambah nanti dia penyebarannya mana. Misal ada yang penyebarannya nanti bengkak seluruh tubuh, tambah nanti radioterapi atau ke tulang nanti, jadi tergantung dia. Nah, jadi pengobatan untuk kanker paru itu bisa operasi, kemoterapi, radioterapi, sama rehab medik mungkin di akhir untuk paliatif. Paliatif artinya tidak menyembuhkan, hanya mempertahankan kehidupan gitu. Jadi kalau malah stadium tinggi itu malah tidak bisa dioperasi. Oh, malah tidak bisa ya, Tidak dokter? bisa dioperasi, betul. Malah kemoterapi, radioterapi, hanya mempertahankan aja. Kalau masih kecil, tidak ada penyebaran, baru langsung baru bisa dioperasi. Betul. Oh, begitu. Iya. Mudah-mudahan kita sehat semua, Bu ya. Amin. Iya. Oke, Bu. Iya. Menjadi apa ya? Jadi agak kecil, agak cute gitu ya hati kita. Mudah-mudahan lah ya kita dapat mengatasi ya, masyarakat kita dapat berpola hidup yang lebih sehat ya, sehingga penekanan dari angka pengidap penyakit ini ya semakin berkurang. Kita juga, Bu ya. Iya, kita juga, amin. Dokter, sehubungan dengan Hari Kanker Paru Sedunia ya, apa kira-kira yang menjadi tema dari Hari Kanker Paru itu, terus aplikasinya apa dengan masyarakat kita, khususnya para penderita penyakit kanker paru? Oke, siap. Jadi memang kalau untuk tema kita kali ini sepertinya lebih berfokus tadi ya ke pemeriksaan dini, jadi deteksi dini. Jadi jangan sampai parah seperti yang kita bahas tadi, bahwa pengobatannya kan semakin dia dini, semakin operasi kecil hilang. Nah, jangan sampai lebih sudah mudah begitu ya. Betul, jangan sampai sudah nyebar kemana-mana baru ke rumah sakit. Ya, jadi itu mungkin apabila misalkan diri kita atau keluarga atau kerabat kita yang memang bergejala seperti yang kita sebutkan tadi, yang udah kita bahas tadi, monggo segera diperiksakan. Pertama boleh ke puskesmas dulu, ke vaskes terdekat dulu, nanti baru kita bisa lanjut. Dan apabila sama hindari faktor resiko itu tadi, jaga diri dengan masker ya, alat pelindung diri apabila kita berada di lingkungan yang resiko berbahaya seperti asap rokok, lingkungan industri ya. Kemudian apabila kerabat atau keluarga atau kita sendiri bahkan terdiagnosa kanker paru, segeralah melakukan pengobatan, karena semakin cepat diobati akan semakin bagus prognosisnya. Betul. Ya, karena kemoterapi itu perlu kondisi tubuh yang bagus. Jadi pasien itu sering, "Dok, ulun sehat aja dok, kayak kada mau kemoterapi." Nah, padahal karena sehat itulah harusnya di kemoterapi gitu ya, kalau sudah lemes, HB turun, udah sesak napas, itu malah kemoterapinya tertunda. Nah, jadi jangan sampai berpola pikir seperti itu ya di masyarakat. Jadi mungkin semoga rekan dengar juga bisa mengedukasi, mungkin ada keluarga, tetangga yang seperti itu. Jadi membantu kami untuk mempromosikan ini gitu, bahwa kalau memang kanker paru segera
obati, jangan sampai nunggu parah, malah kalau parah tidak bisa diobati Obati. lagi. Ya. Oke, dokter, satu lagi. Ini sebagai penyemangat ya bagi kawan-kawan kita semua. Selama dokter berdinas gitu selama sepengetahuan dokter, apakah ada atau bahkan banyak begitu para penderita kanker paru yang sudah sembuh dan benar-benar sehat? Betul. Yang sudah sembuh ada. Jadi dia sudah melakukan pengobatan rutin ke rumah sakit Ulin ya. Jadi datang ke saya minta rujukan. Ada yang sudah sembuh ada. Jadi memang tergantung. Jadi jangan berkecil betul, hati jangan dokter berkecil ya. hati. Semangat, Iya, iya. kita semangat Betul. untuk terus berobat. Betul Iya. sekali. Iya. Karena kesembuhan itu memang ada Iya, begitu nah, ya. iya. Dan dukungan keluarga itu yang penting ya, karena memang kita menyadari bahwa nggak dekat juga ya kita Betul. ke rumah sakit Ulin setiap minggu ke sana ya, tentu dengan biaya apa, tapi ya dengan dukungan keluarga banyak pasien yang berhasil pengobatan ini. Makanya baik-baik lo keluarga ya lo. Lain lagi karena temanya loh. Iya, gitu. Oke, baik. Sayang sekali saudara pendengar, waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat malahan ya. Ya. Karena memang kalau berbicara soal penyakit ini banyak hal yang perlu kita perbincangkan ya, dan kita juga harus mengulang-ulang dokter agar masyarakat kita memang benar-benar memahami begitu, dan kita juga berupaya untuk menepis isu-isu yang mungkin tidak benar ya, anggapan-anggapan masyarakat yang tidak benar atau perilaku-perilaku yang tidak benar yang nanti malah akan memperburuk keadaan. Betul, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan perbincangan kita di pagi hari ini masyarakat kita khususnya para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dapat memahami betul ya, khususnya yang berkenaan dengan penyebab dan akibat dari kanker paru ya, yang kata dokter tadi lebih banyak diderita oleh masyarakat dunia ya, makanya ada Hari Kanker Paru Sedunia begitu ya dokter ya. Oke, baik. Terakhir dokter, apakah masih ada himbauan-himbauan pada masyarakat sebagai closing? Ya, mungkin sudah lengkap tadi ya. Jadi menekankan sekali lagi kita di sini untuk kanker paru masih merupakan penyakit yang mematikan di dunia, dan memang kita punya pengobatannya walaupun tidak yang prognosisnya masih dubiah, masih abu-abu, bahkan ada yang prognosisnya masih tidak baik, tapi tetap semangat, deteksi dini. Apabila ada keluarga yang bergejala seperti kita bahas tadi, segera periksakan diri ke vaskes terdekat dulu, mulai dari puskesmas ya. Kemudian hindari pajanan-pajanan seperti asap rokok, kemudian industri ya, asap-asap industri, asbes juga ya. Jadi selalu lindungi diri sama jaga imunitas tubuh, mungkin dari pola hidup kita, dari makanan kita. Dan apabila ada kerabat yang sudah terkena kanker paru, perlu dukungannya, kemudian supportnya juga. Itu tadi jangan berobat ketika sudah parah ya. Jadi berobatlah apabila sudah terdiagnosa, langsung berobat supaya prognosis ke depannya lebih baik ya. Itu mungkin sedikit pesan dari saya. Oke, baik. Terima kasih dokter sudah bersama-sama kita di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran yang berharga bagi seluruh para pendengar kita, khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut tercinta, agar kita dapat terus-menerus menekankan angka penyakit kanker paru ya, dan kita menjadikan tanah laut ya menjadi tanah laut yang sehat. Terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM.